Naik delman keliling kota, pulangnya beli bakpia. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja edisi istimewa. Telu papat. Bersama saya Yuda Kristiawan, di edisi istimewa kali ini saya berada di sebuah galeri di jantung kota Yogyakarta. Tepatnya Galeri Seni 52 Tribun Jogja. Nah, by the way, ngomong-ngomong, kantor Tribun Jogja kita sulap menjadi galeri seni ya. Dan saat ini sedang digelar pameran pelukis Herjaka. Dan hari ini juga saya sudah janjian nih sama seorang seniman dan budayawan Yogyakarta. Siapa dia? Sepertinya beliaunya sudah datang, saya akan jemput ya. Let's go. Monggo. Kulon. Aduh, sungkem dulu ah. Nah, monggo. Aduh, sini. Ya. Gimana tadi kehujanan enggak? Loh, ya enggak, saya nunggunya udah lama. Oh, udah di situ ya. Biar kayak podcast. Ngobrol. Matur suwun. Saya delik ya. Matur suwun sudah meluangkan waktu. Ya. Dan selamat datang di, saya namain sendiri aja lah, ini Galeri Seni 52 Tribun Jogja. Oke. Kenapa 52? Karena kita ada di Jalan Sudirman 52. Ora. Nah, gitu. Dan rotok ngaduk gitu ya. Dan teman-teman, Tapi jangan ngomong-ngomong sama yang nonton ya. Oh iya. Saya sudah datang ke sini pas pembukaan. Oh, suka. Udah datang. Seolah-olah gitu ya. Biar kayak podcast. Ya, okay. Nah, ini teman-teman kalau lihat wajahnya beliau pasti sudah tidak asing karena sudah warawiri di layar kaca, iklan, macam-macam lah. Ya, pokoknya golek duit terus. Pokoknya di dunia pertunjukan ada namanya Susilo Nugroho atau lebih akrab dan lebih famous disapa Den Bagus Ngarso. Gitu ya. Ada yang mau dikoreksi? Enggak ada. Enggak ada. Pas ya berarti. Pas. Oke. Meskipun saya tidak rela tapi pas. Den Bagus Ngarso. Oke, nah ini sekaligus saya akan ngajak Den Bagus Ngarso untuk keliling menikmati lukisan. Oke. Salah satu pelukis aset Jogja namanya Pak Herjaka, tentu sudah saya yakin sudah kenal baik lah Ya, di kalangan bukan kenal seni, tapi teman lama. Oh, teman lama ternyata. Wah, nanti cocok banget ini ya. Nah, Den Bagus Ngarso atau Pak Susilo Nugroho. Nah, ini ngomong-ngomong soal seni ya, budaya di Jogja. Salah satunya kami pun kemudian terinspirasi gitu oleh teman-teman pelaku seni Jogja dan kami coba sulap ini jadi galeri dan alhamdulillah responnya luar biasa gitu karena jadi ajang untuk pertemuan, untuk menikmati seni dari teman-teman baik berbagai usia lah gitu. Nah, Dan Bagus Ngarso sebagai praktisi seni atau pelaku seni. Nah, ini Jogja ini kan istimewa. Sesuai dengan podcast kita istimewa. Seistimewa apa sih ini? Seni budayanya gitu. Sampai-sampai beliaunya ini nggak mau keluar dari Jogja gitu. Yo, kalau saya ditanya istimewanya apa ya sulit ya. Ya. Tapi paling tidak istimewa karena memang undang-undangnya undang-undang keistimewaan. Tapi terlepas dari itu, yang saya lihat keistimewaan itu dirasakan pelaku seni. Saya nggak tahu semuanya atau sebagian atau apa, karena kondisi undang-undang keistimewaan itu memungkinkan kita jadi berkarya, bergaul. Soal dimanfaatkan atau tidak kan tergantung si pelakunya. Artinya kemudian sebenarnya dengan posisi Yogyakarta menjadi daerah istimewa itu kemudian mengakomodir, kemudian menyengkuyung gitu ya bahasanya kehidupan seni dan budaya di Yogyakarta gitu berarti. Kalau saya yang paling seneng itu waktu ada support dari Dinas Kebudayaan kalau nggak salah, agar waktu itu kan karena pandemi diberi kesempatan untuk berkarya dan seterusnya.
Nah, itu kan dipilih oleh Dinas Kebudayaan. Nah, ada beberapa orang tuh yang perilakunya saya salut. Bukan saya yang jelas. Oke. Itu salutnya di mana? Gini. Kenapa? Misalnya sampean punya bidang tertentu, misalnya dengan film. Ya, ya. Oh, ini yang cukup dipercaya. Ini saya kasih. Ternyata dengan terima, itu dibagi ke teman-temannya. Oke. Ya, kowe nggak wiki, kowe nggak wiki. Ya. Biar masing-masing itu juga mendapatkan nafkah. Oke. Hidup ada yang begitu. Oke. Terus ada yang modelnya, oke, saya tunjuk beberapa orang. Oke. Tapi saya juga akan mensupport karya mereka. Ya. Jadi saya terlibat di situ. Oke. Tapi kalau soal dana, ya silakan. Oke. Ya. Terus ada juga yang ini yang baik lagi ya. Yang jelek juga ada loh. Ya. Wah, aku kok rento. Wah, gitu. Panik ya. Atau kok mengintuk sakmene. Oh, oke. Sudah dapat malah masih ini masih ya. Kurang. Masing-masing orang beda ya. Ya. Seperti tokoh wayang lah ya. Ya seperti kamu dengan saya. Kita ini tokoh wayang gitu ya. Panggung sandiwara katanya. Jadi sulit kalau dipukul rata. Ya. Pelaku sendiri wong oke ya beda-beda kok ya. Betul. Ada juga yang tahu diri. Ya. Oh, saya sudah punya nama besar. Ya udah saya nggak minta, biar untuk yang lain. Oh, ada juga. Oke. Nah, menurut saya ini patut dikembangkan sikap seperti ini. Ya. Jadi orang kok dumah, kita daerah istimewa, ada dana keistimewaan, yuk dirayah rame-rame. Lah karyane opo? Oke, betul. Artinya kemudian ketika mendapat kemudahan gitu ya dari pusat lewat Danais, sifat-sifat yang tadi kemudian saling mensupport itu perlu dikembangkan lagi. Perlu dikembangkan. Kalau yang tadi yang kurang bagus ya ditinggalkan, jangan. Karena kita hidup bareng-bareng di Jogja gitu ya, supaya semua memberi kemanfaat gitu. Nah, kalau soal istimewanya Jogja, kita tentu sudah sudah nggak meragukan lagi lah, orang luar juga sudah mau cari seniman rupa, pelukis banyak di Jogja, tokoh-tokoh legendaris banyak. Ada seniman dunia peran juga ada, salah satunya Den Bagus Engarso. Ada musisi juga banyak di sini. Pemain ketoprak juga ada. Macam-macam. Teater juga ada. Ya. Nah, kalau dari perjalanan berkeseniannya Den Bagus Engarso, kira-kira Jogja butuh apa lagi sih supaya ini tuh tetap bisa memberi kemanfaatan bagi banyak orang? Tanyanya jangan ke saya. Salah ini. Bukan kok saya nggak mau jawab, tapi salah. Ya. Justru tanyanya itu pada masyarakat. Dan juga pada anak-anak muda. Karena mereka yang memerlukan. Nyimpang ya, ini nyimpang ya. Saya berkesenian. Terus nanti ditanya, ada regenerasi nggak? Mesti gitu, ada regenerasi nggak? Regenerasi dalam arti misalnya saya pemain, ya pemain berikutnya. Ya, ada yang meneruskan. Ya. Kok pertanyaannya mek ngono-ngono terus? Kalau saya balik, ada regenerasi penonton nggak? Penikmat. Ya. Misalnya ya, ini. Lukisan. Bahas lukisan. Oke lah, pelukisnya jadi. Ada yang menikmati nggak? Ada yang membeli nggak? Ya. Minimal menikmati. Ya. Lah demikian juga seni pertunjukan. Ya, Teater, pemainnya ini muncul kemudian si B, muncul berikutnya C. Iya, pemainnya, penontonnya. Ada yang nonton nggak? Lah ini yang perlu diedukasi juga. Gitu loh. Ya. Sehingga kalau ke depan yang dibutuhkan apa, salah kalau tanyanya ke saya. Berarti artinya kemudian ke masyarakat kembali. Ke anak muda yang calon pengganti ini. Kalau yang senimannya yang sudah established atau sudah berjalan ya mereka. Bukan kok established. Saya nggak mau disaingi. Silahkan nyaingi saya kalau lebih baik dari saya. Artinya ini kemudian jadi pelecut ya supaya masih muda. Persaingan sehat. Jadi aku nek ketemu cah enom, saya tuh mesti ngalem dulu. Saya semangati. Tapi saya disaingi ya mau. Aku mau kalah karo kowe. Tapi kalau kalah beneran, ora apa-apa.
Artinya dalam konteks positif ya ini iya, ya? Okay. Iya. Makanya pertanyaan tadi mohon maaf, salah kalau tanya ke saya. Okay. Nah, itu saya salah loh. Iya. Masih jenenge host ora apik ya ngono kuwi kok pertanyaan karo. Artinya kemudian jadi klise aja ya? Iya. Dari dulu cuma gimana dan bagusnya ke penerusnya? Ya ada penerus. Penerusnya itu ada. Problemnya apa? Laku enggak? Betul. Wah, saya sing gampang-gampangan rasa taki-taki. Ya. Mohon maaf ini kalau saya menyinggung. Ya. Penyanyi dangdut. Oke. Wedok. Ya. Saya pikir jarang tuh anak-anak muda pengen jadi penyanyi dangdut. Oke. Tapi begitu ini laku dijual, muncul generasi penyanyi dangdut berikutnya. Orang nosek ngajari tuh. Ya. Sinau dewe. Artinya apa? Regenerasi pelaku itu jauh lebih gampang daripada generasi penonton. Artinya, menurut saya artinya kemudian kalau kita ngomongin generasi penerus berikutnya ada, kemudian biar penonton ini ada, artinya industrinya kemudian juga harus dibentuk ya. Betul. Jadi nek aku ngomong mengenai regenerasi penonton, sing neng panggung ya, jangan hanya melihat panggungnya tok. Nah, di belakang itu ada apa? Itu organisernya, IO-nya, manajemennya, ya. Atau mungkin malah tukang musuh-musuhnya, semua pokoknya. Iya, di luar panggung itu harus diperhatikan. Betul. Gitu loh. Karena ini menghidupi. Oh iya. Ya. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Oke. Kita lanjutkan. Kita sambil nanti nonton ke lukisan berikutnya. Obrolan kita. Kasih tahu ya. Oke. Ini sudah saya beli. Ternyata padahal wong tipis. Ternyata sudah dibeli. Kita ke sana ya. Yuk, monggo. Dibeli tanpa uang. Dibeli tanpa uang. Oke. Dan kita ke lukisan selanjutnya. Oke. Ini juga salah satu yang cukup menyita perhatian para pengunjung. Ini judulnya Rahim ya. Betul. Ya ini kalau judulnya Rahim, saya juga langsung punya bayangan ini. Nah, Den, kita lanjutin yang tadi. Ngobrol soal Jogja yang istimewa, isinya banyak seniman budaya, pelajar, dan tentu Den Bagus Singharso dipandang ya dalam perjalanan ini dipandang sebagai salah satu yang kemudian pemikirannya, karyanya itu menjadi penyemangat bagi teman-teman yang muda. Nah, kira-kira dari sekian banyak kesenian yang ada di Jogja yang bisa lebih ditonjolkan itu sebenarnya yang seperti apa sih, Tim? Kalau lihat dinamika saat ini. Lepas dari jenis keseniannya ya. Sebenarnya menggali potensi kedaerahan Jogja itu nggak ada habis-habisnya. Sehingga dalam kategori corocah sekolah, muatan lokalnya Jogja itu kok gali itu rampung-rampung. Lah itu kalau diangkat sebenarnya sudah merupakan potensi tersendiri yang patut disajikan. Nah, soal potensi yang besar yang seperti apa dan seterusnya ya tergantung orangnya kalau itu. Nah, tapi tematik kedaerahan itu sendiri sudah unik. Sudah unik. Sulit untuk mengatakan misalnya sing apik seni rupa, musik, teater itu sulit. Karena tergantung person-personnya. Dan setiap saat kan itu berubah. Dinamis ya. Dinamis. Kita nggak, harapan saya sih, muncul terus gitu loh, muncul terus. Dan bersaing, tidak hanya muncul. Tapi dalam arti kalau bersaing nanti harapannya akan semakin bagus lagi. Gitu. Artinya kan kemudian kita mungkin 5 tahun belakangan di Jogja ini kemudian jadi satu pilihan para sineas di Indonesia untuk produksi di Jogja. Ada kalau rumor beredar memang ongkos produksinya murah, lebih inilah ringan gitu karena di daerah. Terus kemudian yang paling penting adalah sumber daya manusianya, yang kemudian semakin mumpuni. Kemudian mereka rame-rame produksi di Jogja. Kalau melihat fenomena ini gimana? Wah, menyenangkan kalau itu. Bahkan saya tambahin mengenai informasinya. Ada di satu wilayah di Jogja ini yang dianggap nyun sewu, desa. Justru anak-anak mudanya tuh dilatih untuk bikin film.
Karena apa? Saat ini mungkin film dianggap membanggakan. Ya nggak apa-apa, pakai itu toh media. Mungkin di lain tempat, oh bukan, tapi musik, ya ora apa-apa. Gitu loh. Jadi jangan membatasi diri pada jenis keseniannya, tapi berkeseniannya. Jadi sing digarap tuh menungsane. Rasa eneng-enengan pada jenis keseniannya, tingkat daerah apa tingkat nasional. Terus ngelumpuk ke piala, itu boleh-boleh aja. Untuk penyemangat ya. Penyemangat. Neng nek mau ngelumpuk ke piala malah penak neng tukangan Mas. Iya, Jalan Mas Soeharto ya. Karek tuku diangkut pasang neng omah tulisi dhewe. Tulisannya apa? Bebas. Artinya kemudian jangan terjebak kepada apa sih kayak orang sekarang bilang ikut-ikutan gitu ya. Artinya latah. Misalnya nih di suatu daerah sukses filmnya, kemudian sini sebenarnya malah bagus musiknya gitu, tapi dipaksakan untuk film itu kan juga jangan terjadi ya. Masing-masing kita kan harus melihat diri kita sendiri dulu, potensinya di bidang apa. Siapa tahu justru yang tidak disukai itu menjadi potensi besar saya. Dan itu tidak terbatas di bidang kesenian. Ngerasani apik. Saya punya temen, dia banyak belajar di teater. Neng ora kondang loh Mas. Mainnya ya elek aku ngerti kok. Malah karo aku gitu. Menurut saya. Terus dia itu di wilayahnya itu terkena proyek pembuatan jalan besar. Nah, di situ harga tanah naik. Ono wong adol tanah dhuwur banget. Laku. Tapi dia nggak punya program, mergo dituku wong wae. Dia ngasih tahu hati-hati loh, nanti duitmu habis loh. Nah orang ini terus nekat membeli tanah lagi dengan harga yang tinggi juga. Sehingga di wilayah itu saling membeli tanah. Nah dia mensosialisasikan idenya lewat kesenian teater tadi, sing elek tadi. Intinya dong hati-hati ora adol lemah waton. Dodolan lemah silahkan loh gudekmu dhewe. Tapi punya program yang benar. Ternyata apa? Masyarakat itu menerima. Teredukasi. Terliterasi. Habis itu dia tidak berkesenian lagi. Mergane apa? Surung bareng-bareng kon dadi lurah. Menarik ini ya. Menarik ini. Saya tidak alergi dengan jenis pekerjaan apapun. Betul. Dan itu saya dengar-dengar, saya nggak bisa membuktikan. Tanpa biaya sama sekali. Karena tadi ya. Malah didorong, ayo kamu yang mau. Ya dia mengeluarkan biaya, kumpul, rapat, untuk beli makan, paling gitu. Artinya mungkin dan bagusnya Ngarso ini pengen menyebut kesenian ini sebenarnya kalau sudah mendarah daging kemudian bentuknya itu bisa macam-macam. Kemanfaatannya macam-macam. Dan tidak semua orang kan pengen jadi pelaku seni. Betul, Istilah kami itu saya berkesenian ini ono sing kepengen jadi pelaku seni. Ono sing pengen istilahnya mampir dolan. Untuk menambah wawasan, nambah pergaulan. Ada juga yang untuk happy ya. Betul. Untuk dirinya sendiri gitu. Ora beda kita olahraga. Apa kabeh olahraga? Kabeh mau dadi atlet kok. Ya enggak lah. Betul. Karena ada yang happy, fenomenanya kan gitu ya. Wong aku ki misalnya bal-balan pengen seneng aja. Iya, enggak apa-apa. Jadi atlet. Setuju saya. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, ini karya-karya Pak Erjaka selanjutnya. Ini kok saya dengar jenengan juga ternyata salah satu penggemar bisa jadi kolektornya lukisannya Erjaka. Pak Erjaka ini gimana ceritanya? Apa yang membuat istimewa? Ya, saya tuh cuma tertarik dengan tema-temanya. Saya nggak tahu lukisan kok. Cuma di rumah itu sudah ada 6 lukisan kecil-kecil. Berarti ini nanti kalau diboyong jadi 7 ya? 7. Sekian itu berarti pitulungan ya? Semoga membawa itu ya? Semoga 8. Karena 8 itu tidak ada hentinya. Wah, itu dia. Waduh nek soal falsafah hidup sama sanepan nih. Sakarep le omong. Ya seneng aja lah. Nah, memang ini salah satu perupa yang unik ya, karena mengangkat tokohnya itu dunia pewayangan. Nah, kalau kita ngomongin dunia pewayangan, dunia pertunjukannya itu pasti ada wayang kulitnya. Jogja banyak juga lah ya. Kemarin bahkan sempat kita kehilangan salah satu dalang muda yang lagi tenar-tenar waktu itu. Nah, terus kalau kita ngomongin dunia pertunjukan ini, Jogja itu punya ketoprak. Nah,
bagaimana sih kemudian ketoprak ini di mata Den Bagus Singharso? Karena setahu kami yang muda-muda itu masih ada pegiatnya di ketoprak Tobong, teman-teman teater yang kemudian konsen di ketoprak juga banyak, termasuk Den Bagus Singharso kan juga seniman ketoprak sebenarnya gitu. Nah ini pripun ini? Ya kalau lihat dari sejarahnya itu ya dunia jelas sebenarnya juga enggak ya. Ada yang bilang ketoprak itu dari Solo. Oke. Yang jelas itu merespon teater modern saat itu. Oke. Kalau dalam bahasa Belanda kalau nggak salah tonel. Oke. Tonel dianggap hebat. Ya. Wong Jawa mencoba meng-create itu. Tentu saja dengan kecampuran wayang. Ya. Kecampuran kesenian tradisional saat itu. Ya. Maka jadilah ketoprak. Oke. Iki podcast kok rasa ujian kok rasanya. Kayak ujian tesis disertasi. Nah, cuma ada yang bilang, aku ya ora ngerti sumbernya. Janjane aslinya itu Klaten, Mas. Malah Klaten. Antara Jogja, Solo. Enggak, ada Klaten. Orang Solo, orang Jogja menganggap asal usul ketoprak itu dari Solo. Tapi di sana kurang berkembang karena kurang dimaui masyarakat. Di sini berkembang. Jadi orang Jogja bilang ketoprak seko Solo. Tapi ada yang bilang sebenarnya dari Klaten. Aku kurang ngerti. Ada referensi itu ya? Ya, meskipun saya hanya mendapatkan referensi lisan. Jadi neng Klaten itu ono jenis tarian, pakai topeng, pakai tembang, pakai dialog sedikit, pakai iringan. Topengnya dilangi, tembangnya dikurangi, dialognya ditambah, jadilah ketoprak. Jadi sekolah Klaten di-recreate menjadi ketoprak di Solo. Di Solo kok kurang begitu laku, justru berkembangnya di Jogja. Nah, tapi itu semua ada dalam masyarakat loh. Orang di-create oleh pemerintah, bukan. Saya nggak tahu yang benar yang mana. Nah, kalau soal intensitas pertunjukan, saya pikir semua jenis pertunjukan yang mengalami perubahan loh, karena zamannya udah beda. Ya ora usah memaksakan diri. Kalau dulu ada ketoprak tobong dulu tiap malam, memang ada. Hidup, hidup. Layak enggak masalahnya? Itu masih tanda tanya. Artinya kemudian untuk memenuhi dinamika kesenian ini kan kesenian terus berkembang. Betul. Layak itu dalam arti tidak hanya dari sisi ekonomis loh. Ekonomis pemainnya dan krunya, atau layak dari sisi kualitasnya. Kan kita nggak tahu, bukan kok kita mau memvonis, enggak. Yo wes nek nganggo cara kuwi wis dianggap ora pas, yo nganggo cara liyane. Artinya kemudian mencoba berinovasi. Betul. Nah, kebetulan saya memang terlibat di bidang ketoprak. Tapi banyak, mohon maaf nih, banyak teman-teman ketoprak yang tanda kutip mengatakan, mau namu duduk ketoprak. Artinya kemudian memang masing-masing kesenian kan ada pakemnya. Kemudian ketika inovasi ini hadir, saya ora percaya kuwi. Ya. Jadi gini, ada orang nonton ketoprak yang kami buat. Oh ini duduk ketoprak, ini teater. Gitu loh. Nah saya cuma ketawa aja. Lah mbiyen muncul lagi rak ya ono tonel. Karena tonel itu tadi. Tonel direspon dengan kreativitas kita. Lokal. Lah nek ngono nek disebut ngono aku duduk ketoprak ning teater ora masalah. Wong teater itu kan seni pertunjukan. Luas banget gitu ya. Bahkan ora gelem nganggo jeneng teater. Bahkan sekarang udah mix media. Ada yang pakai video mappingnya, ada yang musikalnya kan beberapa waktu lalu ada pertunjukan. Band-bandan itu teater bukan? Ada. Iya, untuk seni pertunjukan. Ada beberapa band di Jogja ada, di Solo ada yang deket-deket ya. Yang dia pertunjukan ngebandnya itu ada teaternya. Justru itu yang menjadi sesuatu istimewa. Teater kan dalam arti luas kan seni pertunjukan. Betul. Wayang kulit itu teater. Ketoprak, ayo teater. Jadi aku donek ke teater ya ora nesu. Cuma kembali lagi, saya tinggal di Jogja. Yang kedua saya pengen regenerasi itu penonton. Nah sehingga waktu saya bikin ketoprak itu pendekatannya memang kayak teater modern. Saya bikin teks naskah itu full teks. Sak dialognya bareng nggak tulis.
Ya nek sing wong kulino neng teater atau neng film ngerasa ya udah ya. Nanti itu. Kalau reading enak itu ya, full text soalnya ya. Pakai latihan beberapa kali. Ya. Lumayan banyak lah kalau untuk ukuran ketoprak. Satu naskah itu ya sekitar 15 kali. Oke. Lalu ceritanya, nah ini problem pengalaman ini. Ya. Teman-teman yang sudah terbiasa ngetoprak, ya. Nek dine cerita diowah-owahi, itu terus, oh iki mung cerita kae, yo diowahi nggon iki, disepelekke. Oh, artinya kemudian respeknya kurang. Ya. Makanya saya bikin yang sekiranya, aku bukan meneliti loh. Ya. Naskah-naskah atau cerita-cerita yang belum pernah diketoprake. Tak ketoprake. Nah, sing lawas terus sing anyar maca bareng. Ya. Akhirnya tenanan bareng sehingga hasilnya lebih maksimal. Artinya Den Bagus Singharso juga bersiasat nih kemudian supaya teman-teman yang tadinya punya respon begitu kemudian udah nggak bisa respon gitu. Iya. Rasa sembelek. Iya. Contoh kecil aja. Ya. Saya pernah bikin naskah ketoprak judulnya Kota Baru Lunas Janjiku. Kota Baru Lunas Janji. Ini apa ini? Yang diangkat apa? Penyerbuan markas Jepang di Kota Baru. Oke. Ini museumnya kan ada di sini ya? Ada. Markasnya nanti. Oke. Ya. Markasnya cedak SMA Bob Kris. Iya sini, ada loh tulisannya itu. Tapi orang nggak ngeh ya? Nggak ngerti. Terus jalan-jalan di sini namanya lu aneh-aneh. Ya, betul. Di sini aja nama jalannya, di tempat lain kok nggak ada. Nggak ada. Ya. Jalan Sabirin. Betul. Faridan Muridan Noto. Ya. Macam-macam lah. Ya. Karena memang waktu itu korbannya ada banyak, sekitar 21. Dipakai nama jalan. Nah, ceritanya piye? Saya bikin. Oke. Berdasarkan tadi ya, memang ada. Loh, saya berdasarkan sejarah, betul. Ya, riset sih enggak sih. Ya kira-kira acuannya kan ya, ada. Tanya sana, ada tulisan wocon, semampu saya. Ya. Artinya kemudian direpresentasikan. Iya, akhirnya dibikin cerita. Ya. Lalu muncul sehingga penonton ketoprak pun, iki cerita apa tuh iki? Oke. Oh, kok ceritanya anyar, aku belum tahu. Artinya kemudian kalau kita ngomongin cerita ketoprak atau wayang itu kan mirip-mirip ya kalau yang lama-lama. Kayak misalnya nih, kalau generasi saya itu babat apa gitu ya, biasanya gitu kan. Tapi ini jenengan hadirkan cerita yang saya sejarah. Sehingga penonton lama maupun penonton baru pun sama-sama melihat ini baru. Ya, tambah wawasan. Tapi kalau yang sudah terbiasa nonton ketoprak disuguhi cerita-cerita yang sudah ada. Ya. Ini belum jalan wis mbedek sih. Kuwi yo bar iki yo ngene. Itu ra iso. Iya. Kalau ini kan sejarah. Karena sejarah. Berarti itu ya sering membuat goleki. Oke. Termasuk misalnya sejarah pembuatan selokan Mataram. Ya, oke. Kalau digarap. Saya garap dengan ketoprak. Ya. Karena menurut saya ini hebat sekali ini. Ini monumen besar sekali zaman perjuangan kemerdekaan. Itu siasat Ngarso dalam 9 waktu itu. Iya, tapi kan tidak pernah dibeberkan dalam pertunjukan. Betul. Gitu loh. Kebetulan dulu dan waktu saya awal-awal di sini juga dapat tugas 1 abad ya. Ngarso 9 itu mangkat ya berarti ya. Itu dari lahirnya. Iya, dari lahirnya itu bikin itu tulisan soal full Selokan Mataram. Itu menarik sekali. Menarik banget. Menarik. Saya dari Kulon Progo sampai ke opaknya. Justru itu menarik sekali memang ya. Bayangkan itu kan monumen. Iya, betul sekali. Monumen panjangnya lebih dari 30 kilo. Betul, ya. Oke. Itu jenengan juga pernah bikin? Saya bikin itu. Oke. Termasuk SO 1 Maret. Ya. Saya bikin. Oh, ada yang lebih baru lagi. Kasus Bank Senturi pernah saya ketoprak. Iya. Ya karena ini kan edukasi ya. Loh, kan Bank Senturi itu kan kasus. Iya. Saya geser jadi pertunjukan. Iya. Dengan gaya-gaya yang ngetoprakin tadi. Jadi kan anyar. Betul. Artinya orang penonton itu juga secara nggak sadar kan pengetahuannya bertambah. Terus orang-orang yang seangkatan saya lah itu masih kenal baik cerita Ndoro Purbo. Oke. Itu tokoh di Jogja yang unik banget. Oke. Tampilannya kaya wong edan. Ya. Masih keturunan raja. Ya. Tapi punya daya penglihatan ke depan yang tajam. Tajam ya, sensitif ya. Salah satunya ya. Kamu jalan atau mandek. Ya. Saya Ndoro Purbo nih. Ya. Dan saya kelilingi. Orang yang lihat, kok dikelilingi. Arep mati ya mesti. Oh gitu. Padahal
ada sampean sehat. Orang percaya itu. Oke. Ono bakul. Ya. Kalau dalam tulisan-tulisan di internet mungkin ada. Ya. Saya lupa bacanya. Ono wong dodol dawet, Mas. Ya. Diubak-ubak apa cendolnya. Itu ra nesu wong wedi kok. Oke. Esoknya bakul dawet itu laris banget. Oke. Ono wong dodol warungnya dosa asik. Seneng sing dodol. Mergo iki pertanda laris. Saya dan keluarga saya termasuk sing percaya itu, Mas. Oke. Mergane mbahku tahu ngalami. Oh, artinya ini bukan mitos yang kemudian bukan kemudian cerita yang berkembang tanpa sejarah ya. Ada, kalau itu personnya ada. Personnya ada ya. Dadi nek ngene mbahku ki mbiyen kondange pengusaha batik. Ya. Dek teko nyulu. Kamar mandi. Ya. Disat, ditawu sampai habis. Habis itu dia langsung ngambil air. Itu ini? Ngambil air ya di sumur tradisional? Okay. Dikebaki ngantek luber. Oke. Dilalah, nggak sampai setahun. Si mbah saya itu bangkrut. Oke. Terus kemalingan. Oke. Selang 2 tahun lebih sedikit, kekayaannya sudah melebihi dari sebelumnya. Kalau di presentasikan diurut ke ya? Diurut ke ya? Misalnya hartanya ini ngawur ya. Harta sekarang 1 M. Ya. Bangkrut. Karena tadi ya dikuras. Iya, dikuras. Bangkrut. Aku nggak ngerti sebab apa. Ya. Habis bangkrut, kan alat-alat batik masih. Ya, masih. Hilang dicolong wong. Hilang, udah jatuh ke timpa tangga. Oke. Habis itu golek utangan, jalan lagi laris banget. Selang kira-kira 2-3 tahun, hartanya sudah lebih dari 1 M. Oke, berkali lipat dari yang tadi. Lah, itu yang terkena sih mbah saya. Okay. Lah kan dia cerita dengan anak putune. Dan nah, ini sungguh-sungguh terjadi. Iya, dan cerita itu dari mulut ke mulut banyak. Iya, oke. Saya angkat. Oke. Karena apa? Di luar itu ternyata beliau ini sangat membenci pada penjajah. Oke, ya. Tapi nggak berani langsung frontal gitu ya. Oke. Menyerang gitu. Ya. Itu katanya kalau misalnya ada tamu Belanda di keraton gitu. Landane lingguh kursi aku lingguh ngisor mulih. Oke. Ada iring-iringan pejabat Belanda lewat jalan dibuka, nggak boleh lewat. Dia nyebrang. Oke. Itu bentuk perlawanannya beliau ya. Terus ada katanya sih nek cerita, aku kurang ngerti nih. Itu pengawal Belanda tadi kan marah. Ngopo keplak bok langsung pingsan dek lewat. Sehingga si pembesar Belanda tadi mikir. Artinya ini bibit-bibit perlawanan. Ya. Dalam bentuk yang sangat kecil. Tapi toh ini nasionalismenya tinggi. Ini cerita ini yang kemudian jangan bagikan. Dipertunjukkan. Betul, artinya apa? Saya ngangkat cerita-cerita seputar Jogja yang mungkin orang Jogja banyak yang melupakan atau memang tidak tahu. Mungkin ya. Padahal ini nilai-nilai universalnya banyak sekali. Lera beda yang Kota Baru Lurah Janjiku itu, Mas. Padahal kita sering lewat lebar, lewatnya nggak tahu. Saya hanya diberitahu teman ada teman kan yang khusus porter atau apa ngurusi tiket. Itu cerita pada saya. Asing dirembuki malah lidah ngomong-ngomongan nganu ya. Apa? Nama-nama jalan. Iya. Karena orang akhirnya ngeh ya. Ternyata Sabiren itu sing jenenge Sabiren iki. Sing jenenge murid Waridan Noto iki. Surata iki. Oh, tek mulakno kok ning liyane ceritane lali, Mas. Artinya minimal mereka nyantai ngeh ya. Nyantai cilik-cilik gitu. Ini loh ada peristiwa yang maha penting di Jogja, kemudian bisa dinikmati dalam bentuk pertunjukan. Betul. Artinya apa? Cerita-cerita lokal itu penting supaya kita merasa memiliki. Handarbeng. Dan itu tidak hanya Jogja tok, Mas. Ya. Di daerah manapun di Indonesia ada. Ning ora diopeni. Nah ini semoga nanti ada Den Bagus Sengarso di daerah-daerah yang kemudian dalam artian Yojo ndak nyanyi aku. Dia nggak mau saing. Oke, kita lanjut ya. Oke. Terakhir nih. Monggo. Ini kita ke ruang yang ke-4 ini ya. Ini judulnya ini Mengusung Ratu Adil. Nah, ini sesuai dengan apa tema pamerannya ya, Ratu Adil ya. Kalau ngomongin adil itu juga
Ini susah sekali ya. Kadang kita memperlakukan orang adil menurut kita, tapi ternyata nggak adil gitu ya. Ya cuma ada kecenderungan ya. Ya. Munculnya omongan Ratu Adil itu karena merasa dirinya saat itu dalam zaman yang tidak adil. Bener kok orang ngerti ya. Tapi katanya gitu. Oke, Dan kita lanjutin obrolan tadi soal ketoprak. Dan jenengan ternyata sangat dalam gitu ya, mengulik ya. Waduh. artinya kemudian karena mau kemudian berinovasi, mengangkat cerita yang ternyata belum pernah ada, termasuk yang baru. Tadi kan sejarah nih, ya. Ada keserbuan di Kota Baru, terus ada tadi tokoh, ya. Siapa namanya tadi? Doro Purbo, ada serangan 1 Maret dan sebagainya. Ya. Nah, kalau yang selain sejarah? Oh ya ada, ya. Ada. Apa jenenge? Serat Babat ya. Serat Babat, oke. Jadi mungkin saya salah membuat definisi. Ya. Jadi setahu saya serat tulisan atau karya sastra itu kan bagi 2. Ya. Ada serat Babat dan serat Piwulang. Oke. Kalau Babat itu kan ada sejarahnya. Kalau Piwulang tidak. Nah, saya nggak tahu. Nek wis tekan buku ini masuk kategori yang mana itu saya nggak tahu, dan bagi saya nggak penting itu. Oke. Ya, yang jelas dari serat itu saya pernah bikin 2 kali kalau nggak salah. Yang pertama itu dari Serat Kancil. Serat Kancil tokoh fabel ya, yang kancil-kancil nyolong timun lah kalau kita tahu ya. Cuma ternyata aneh. Oke. Saya curiga aja. Lagune Kancil anak nakal tuh. Kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayolah kasih kejar, jangan diberi ampun. Ayolah kita kurung, jangan diberi ampun. Nah berarti Kancil itu jelek ya? Dalam konteks itu padahal kalau yang Serat Kancil milik Keraton Jogja. Oke. Kancil itu kurang ajar kecilnya. Oke. Beling. Gelidik ya bahasa Jogja ya. Ngapusi usil gajah, ya? Nyolong timun, macam-macam itu. Tapi atas bimbingan ibunya, itu dia jadi orang yang sangat baik dan akhirnya menjadi raja binatang sejawa. Oke. Ya ini yang jarang orang tahu cerita lanjutannya ya. Betul. Yang versi Serat Kancil Jogja. Artinya apa? Kancil itu jangan dikurung. Oke. Lah cah cerdas ya yang beling. Iya. Nah makanya saya angkat. Oke. Terus malah ada yang bilang gini, "Yo aku tahu koruptor banyak karena apa? Bacaannya Kancil nyolong timun." Ya lemu maca urung tutuk berarti. Yang misalkan Kancilnya. Iya, mahal ceritanya sedo banget ya. Itu kan waktu kecil. Iya. Waktu kecil kurang ajar. Makanya yang dicuri timun bukan truk, bukan duit juga. Bukan duit rampok di bank itu. Kenakalan anak-anak. Iya, ya artinya dalam konteks yang masih lumrah dan wajar. Iya. Jadi nggak masalah. Ya. Makanya saya angkat. Yang 2 saya belum pernah baca karena saya belum ketemu bukunya. Jadi yang Keraton Jogja itu Serat Kancil, tapi para pengulas itu sering menyebut Kancil Amongprojo. Oke, Kancil Amongprojo. Karena dia menjadi pemimpin. Yang tadi ya Raja Binatang Sejawa tadi. Ya. Yang Pakualaman itu katanya Kancil Amongkrido. Kancil Amongkrido. Berarti kan pekerja yang baik. Oke. Yang Kasunanan Kancil Amongsastro. Oke, berarti sastrawan yang baik. Artinya ada 3 serat ya ini. Versi. Beda-beda, tapi menyatakan Kancil itu binatang baik. Oke. Kok dhewe entuke meng Kancil nyolong timun dan jangan diberi ampun, ayo kita kurung. Makanya perlu diungkap. Saya bikin naskah. Dan itu sudah dipertunjukkan ya? Sudah. Ya. Terus yang kedua itu Serat Sakender. Itu Serat Sakender. Oke. Itu nyeritakan Baron Sakender. Oke. Nek wong-wong ketoprak sing mengenal tuh Baron Skeber. Oke. Jadi, saya sejarahkan dulu ya. Ya. Biar teman-teman yang muda-muda tahu. Iku men cerita kayak novel. Iya. Ono wong sugih banget. Ya. Di bojo ra ndek anak. Oke. Wah, iki bojone disingkirke, enggak dicerai loh. Iya. Itu di Spanyol. Oke. Maka dia punya istri lagi. Oke.
tetap Rantiana. Okay. Punya istri lagi Rantiana terus. Sampai punya tambahan 8 istri. Nggak punya anak. Terus ke dukun. Sama dukunnya itu dikasih mangga. Nyotakne pelem. Bojomu kon mangan sithik-sithik. Semua istri. Bakale kowe duwe anak lanang 12. Dari semua istri itu ya. Waduh seneng banget, sugih banget Rantiana kok. Wah, neng dalan cerita-cerita. Sehingga istri pertama yang dibuang ini juga mendengar. Betul, kabeh istri kedua sampai ke 9 jadinya. Itu makan pelem kabeh, iki ra dinehi. Yang pertama malah. Karena dia dibuang. Kongkonan pembantune. Jaluk. Ternyata mangganya udah habis. Neng apa kayak bijinya? Pelok. Bijinya ya, pelok ya kalau. Pelok itu dibuang neng bak sampah. Gawa mulih. Gluanane mung karek iki. Cuci, kelamuti. Selesai dibuang. Sama pembantunya, ternyata pembantunya itu janda tidak punya anak. Pelok dicupuh. Cuci lagi, dimakan lagi. Dipangan malahan. Dipangan. Istri kedua sampai ke 9 punya anak laki-laki 1, 8 tandanya. Istri pertama itu punya anak 2 laki-laki. Pembantunya yang di anak loro laki-laki kan 12. Pas ya. Nah, yang 2 sampai 9 itu nggak diceritakan. Istri pertama itu anak pertamanya, lagi kembar ya, kembar. Ya dianggap itu tuanom ya. Ini diberi nama Baron Sakender. Punya adik namanya Baron Sukmul. Pembantunya punya anak 2, diberi nama Baron Skeber dan Baron Suhulman. Nah, sing iki rasane nggak diceritain. Perjalanan waktu, Spanyol geger, Baron Sakender ini berjasa, akhirnya dipek mantu raja dan dia yang menjadi raja. Terus Spanyol dibagi menjadi 10 pemerintahan, 10 provinsi lah. Sedulure mau kan 11. Yang 10 itu ada gubernur kabeh kan kurang siji. Nah, Baron Sukmul itu disuruh jadi raja. Dadi raja Spanyol. Lah kowe? Saya mau mencari kerajaan yang lebih bagus dari Spanyol. Yang lebih luas, lebih subur, lebih ini. Naiklah kuda terbang keliling dunia. Ngerti-ngerti tiba. Istrinya mati, kudanya mati. Dia kehilangan ingatan, tapi sehat. Ternyata ditolong oleh Panembahan Senopati. Terus akhirnya didadekke tukang sapu taman. Tapi dia bahagia. Mergo dhek lali biyen-biyen iki. Karena jatuh tadi lupa. Nah, saya merasakan, iki apik lho. Kenapa kok sih dilakokke Baron Skeber? Ning nggon cerita-cerita ketoprak itu. Ternyata di cerita itu Baron Sukmul yang jadi raja. Kongkonan Baron Skeber kon goleki. Sampailah di Jawa bagian utara cerita Baron Skeber. Dan Baron Sukmul sendiri ana ceritane meneh. Tapi saya ambil yang Sakender. Saya merasakan iki kurang ajar iki sing gawe naskah iki pinter tenan. Cerita awal tuh saya tuh guyu. Goblok tenan sik nulis ki. Bareng rampung ki pinter tenan iki sik nulis. Dadi itu mau nceritake, wong Jawa. Kowe iki aja kalah karo wong Eropa. Artinya kemudian saiki kalah apa po? Kan waktu itu kita dijajah. Dijajah apa po? Kita bertahan. Suatu saat kita menang. Itu pelajaran moralnya itu. Makanya saya tulis. Nah, ini nih yang kemudian ternyata dunia pertunjukan itu sangat luas ya untuk kemudian mengangkat cerita-cerita yang bisa mengedukasi masyarakat. Artinya entah itu ora aku yo, kowe entah itu kemudian konteksnya tidak sedalam itu, tapi yang penting kan ini sudah berusaha. Ini coba diangkat. Soal sampai atau tidak tergantung kita sebagai penyampai apik apa elek atau sing nonton penerima sebagai pendengar. Ini nggak sono upaya. Itu kalau saya. Poinnya di situ ya. Iya. Nah, kalau lihat perjalanan karir jenengan di dunia seni pertunjukan ya, wah semua udah dilalap habis lah sampai belum. Sampai media terkini ya dalam bentuk sinema kan udah pernah semua ya. Nah ini Den Bagus Ngarso sebagai
sesepuh lah, salah satu sesepuh. Oh nggak mau ya, nggak mau disebut sesepuh. Saya sebagai anak muda. Sesemuda. Ini gimana sih apa doanya lah? Saya nggak mau harapan itu kan, nah doanya aja lah untuk perkembangan seni budaya di Jogja. Saya doa enggak, harapan enggak. Oke, apa dong? Kesan. Oke, kesan ya. Bukan pesan. Iya, kesan. Oke. Ya. Anak-anak muda sekarang. Ya. Dengan zaman saya dulu, ya. gampang itu dipukul rata istilahnya, tanpa penelitian yang kesan aja. Ya. Pinter-pinter cah ini. Oke. Betul, pinter-pinter cah ini. Oke. Cuma bedanya dulu waktu kami berproses, ya. Itu nggak pasang target. Oke. Artinya kemudian proses aja dulu. Ya, proses. Jadi ketika saya seneng teater misalnya, ya. Ora mikir sesuk pentas pora, ora mikir. Ya. Pokoknya teko latihan serawung ro kancane seneng. Oke. Pentase mbuh. Ya, ya. Gitu loh. Ya, ya, ya. Anak-anak sekarang cenderung pasang target. Target dulu. Oke. Dampak positif negatifnya ada. Ya. Sing pasang target, langkahnya jelas. Jelas. Oke. Terukur lah ya. Terukur. Minimal ya. Oh, aku latihan sekian bulan lagi pentas. Ya, oke. Biyen iki latihan setahun, ki pentas kapan, Bu? Belum tentu ya. Ning seneng. Ya, ya, tapi seneng. Iya. Sekarang pentasnya jelas. Iya, iya. Tapi resikonya orang iso menikmati. Oke, belum tentu senengnya itu hadir. Menikmati proses ini. Ya. Okay. Aku ra iso mbayangke nek cah saiki iso menikmati proses hasilnya metu luar biasa. Ya. Ini kesan ini tamparan ini. Oh, kesan kok. Iya, kesan. Anak saya ini pinter-pinter. Ya. Angkatanku angkatan goblok, Mas. Termasuk aku. Itu tadi ya kesannya ya. Ya. Artinya kemudian ketika teman-teman yang sekarang nih menikmati prosesnya, ini Dan Bagus Engarso melihat dengan dinamika yang ada, teknologi yang ada sekarang, kemudahan yang ada di sekarang, itu pasti hasilnya lebih maksimal lagi. Saya yakin itu. Ya, artinya kemudian kalau saya menangkap pesannya, Yud, kowe gini, dadi host kudu menikmati lah, nah gitu ya kira-kira ya. Iya. Bukan hanya karena pekerjaan doang. Betul. Orang kok mergo entuk duit. Nah, enggak. Sepakat saya. Enak gitu. Oke. Aku menikmati sebagai host, aku menikmati sebagai pelaku teater. Ya, aku nulis naskah juga menikmati. Dinikmati betul. Dan itu nanti kan target sudah di nomor sekian. Ya. Tetap nganggo target boleh. Ya. Ning bukan itu. Ya. Itu kan memudahkan saja. Memudahkan saja. Time schedule itu ya. Oke. Nah, sebelum kita pamit, saya akan ambil salah satu tokoh nih. Ini kayaknya saya kenal nih. Ini saya pegang aja. Ini monggo. Nah, kalau ini juga saya kenal nih. Siapa? Ini kalau nggak salah ini representasi dari karakter Pak Gus. Oh, bukan. Siapa itu? Ini Mas Ronto. Oh, Mas Ronto. Kok mirip ya? Oh, ini. Nah, ini Dan Bagus Engarso. Nah, ini kan kemudian karakter-karakter yang tadinya mungkin ya mungkin dianggap dulu keluar dari pakem, tapi nyatanya sekarang dengan model-model begini orang jadi lebih tertarik ya. Artinya kemudian jadi lebih luas gitu loh menyampaikan pesan ceritanya ya. Kalau dulu kan mungkin wayang, ini kan kalau kita ini wayang ya. Yang kulit kan ceritanya babat, kemudian improvisasinya Mahabharata. Ya, kalau wayang kan tidak mesti itu, Mas. Iya. Oke, wayang kampung sebelah itu. Iya. Wayang kancil. Iya. Ada tuh. Wayang Purwo dan sebagainya. Iya, wayang Purwo jelas, ya. Nah, ini kan dulu kan mencoba piye nek penyuluhan melalui wayang. Ya. Tapi ternyata nek domong dewe-dewe dalange ngobahke itu sulit. Ya. Nah, kemarin kan waktu pembukaan pameran ini dicoba. Ya. Sik kon ngomong dalange kabeh ora padha karo karakter mbiyen apa-apa. Sejauh dia mampu. Ya. Nah, apik pelek saya nggak berani nilai nanti masuk aku tadi ora objektif kok ya. Tapi yang penting usaha tadi ya. Kemudian inovasi supaya apa sih selaras lah dengan dinamika saat ini. Oke, matur suwun banget ini teh Bagus Engarso atau Mas Susilo Nugroho ya atas waktunya, kesempatannya. Semoga sehat selalu dan masih semangat untuk menyusun cerita-cerita. Dan saya doakan kamu juga semangat untuk mulai berani ngoleksi lukisan-lukisan ini ngeracuni dan masing-masing. Saya yang kecil-kecil aja dulu ya. Ya saya tahu kemampuan keuangan. Tolong diwangi. Atur suwun nggih. Nggih, sehat selalu. Salam buat teman-teman seniman yang lain. Ya.
Begitu Tribuners, obrolan seru bareng Den Bagus Sengarso di Galeri Seni 52 Tribun Jogja. Dan jangan lupa nanti lukisan-lukisan ini masih bisa dinikmati sampai tanggal 16 Oktober atau hari Minggu nanti terakhir ya. Monggo. Ini lukisan karya Pak Herjaka. Dan kalau mau ngobrol lebih lanjut tentang lukisan ini juga bisa nanti ketemu Pak Herjaka langsung di sini atau ngobrol sama Den Bagus Sengarso karena beliau udah ngoleksi ini ke-7. Pengennya ke-8 nanti kalau Tapi ke-8 prinsip saya time is money. Wah, time is money. Artinya ngobrol dengan saya ada harganya. Wah, itu tadi. Betul. Iya gitu. Oke. Sombong banget ya. Oke, seperti itu. Dan saya Yuda Kristawan, kalau ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di Tribun Jogja Podcast berikutnya. Kita undur diri. Matur suwun. Monggo. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat.